Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Juwita Nur Karima dari SMP Negeri 1 Bau-Bau, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Bau-Bau, akan membawakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata kali ini adalah tentang diseminasi budaya positif di sekolah kami, yaitu di SMP Negeri 1 Bau-Bau. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai pembicara ada 4 orang, yaitu yang pertama Ibu Sunarvin SPD, kemudian ada Ibu Dahlia SPD, saya sendiri Juwita Nur Karima SPD, dan Eni Ridawati SPD GR. Adapun yang menjadi latar belakang dari video ini dibuat yaitu penyebaran paradigma baru dalam dunia pendidikan, khususnya menciptakan budaya positif di sekolah sebagai salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan berpihak pada murid. Yang menjadi konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Karena jumlah calon guru penggerak di sekolah kami ada 5 orang, maka kami berbagi materi, yaitu Ibu Sunarvin membawakan perubahan paradigma stimulus respon dan konsep disiplin positif, Bu Dahlia membawakan tentang keyakinan kelas, saya sendiri Juwita Nur Karima membawakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, Ibu Eni Ridawati membawakan tentang 5 posisi kontrol, sementara Pak Ilham tidak termasuk dalam video kali ini karena beliau membawakannya terpisah dengan mode daring. Publication. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini teori kontrol menurut William James. Kemudian di disiplin positif itu ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, itu saya yang bawakan. Keyakinan kelas nanti Ibu Dahlia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, itu Ibu Juli. Yang kelima teori kontrol Ibu Eni. Yang keenam segitiga restitusi nanti Pak Ilham. Ya, kita mulai eksplorasi konsep. Jadi ini perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Kalau posisinya dulu stimulus respon, kita dulu di sini, kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon yang kemarin yang kita ini, yang sekarang harus berubah menjadi ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pada prinsipnya ini nanti tujuannya kita yang akan kita lakukan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan pada prinsipnya mungkin kita tidak bisa memaksakan kehendaknya kita kepada anak-anak kita, kepada orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksakan kepada satu rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Ini model berpikir menang-menang. Jadi perubahan paradigma ini yang berubah dari paradigma stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Yang berikut, apa makna disiplin? Saya kan tugasnya hanya untuk ini saja ya, hanya untuk pemaparan awal-awalnya.
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan kuliah. Itu makna disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kedua, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini nilai kebajikan menurut William Pascal. Ini menurut Diana Rosen. Saya skip saja supaya dia bisa. Ini nilai kebajikan. Beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada di dimensi profil pelajar Pancasila kita. Teori motivasi hukuman restitusi pendidikan. Setuju atau tidak Bapak Ibu, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Kalau kita menerapkan hukuman itu akan mendisiplinkan anak. Ya, setuju. Setuju. Kalian ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak? Ya, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding dihukum. Setuju? Jadi, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan, apa yang akan terjadi apabila ada motivasi eksternal. Ketika kita memberikan sesuatu kepada siswa yang berupa motivasi eksternal, itu sudah pasti hasilnya tidak akan baik karena dia akan dilakukan secara terpaksa karena ada sesuatu yang diharapkan, yaitu motivasi internal dari diri siswa itu sendiri. Kalau kita menghukum siswa, biasanya katanya itu mereka melakukan sesuatu karena takut sama gurunya, dan itu akan berulang lagi kalau tidak ada gurunya. Tapi kalau diberikan motivasi internal dan diberikan kesadaran penuh sama siswa, itu tidak akan berulang apa yang dilakukan itu, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Merdeka menurut kajian Dewata. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat pemerintah diri sendiri. Ini ada teori menurut Alfikon, dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu menurut ya, yang jelas kita memberikan penghargaan pun kepada siswa menurut Alfikon ini kita disalahkan karena itu merupakan motivasi eksternal juga, bukan motivasi internal siswa. Ya, yang diharapkan motivasi internal dari siswa. Iya, pada prinsipnya di disiplin positif ini diberikan kesadaran pelanggaran atau kelakuan yang dilakukan oleh siswa yang melakukan pelanggaran itu diberikan pemahaman atau memberikan motivasi melalui internalnya, bukan melalui hukuman atau penghargaan. Ini dihukum penghargaan. Dari kemampuan secara khusus pribadi ini programnya. Ya, kemarin saya memperhatikan menilai pembukanya nilai kebajikan dari situasi ini pada murid saat menolong murid baru kelas kita di situasinya. Contoh-contohnya, contoh pengakuannya atau apresiasi kebajikannya seperti ini. Di pembuka saya kemarin memperlihatkan, nanti lebih jelasnya akan masuk di terkontrol ya Pak, segitiga restitusi, ya, penanganan masalah di segitiga restitusi nanti. Nih,
Ternyata ini ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Untuk catatan-catatan seperti ini ternyata itu merupakan hukuman buat siswa. Dan sekarang mungkin sudah tidak bisa lagi kita lakukan hukuman ini. Ini juga lari meniru ini lapangan basket. Tapi kayaknya kalau ini guru olahraga kayaknya bukan bentuk hukuman itu, ya, karena sesuai dengan pelajaran. Murid diminta untuk pusat. Hukuman juga. Seperti tindakan-tindakan yang begini, yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan siswa mencoret-coret kertasnya temannya, jadi dia menggantikan, itu konsekuensi kita, ya, konsekuensi yang harus, dan itu mungkin yang tidak kita lakukan, bukan berbentuk hukuman. Ketika dia melakukan suatu pelanggaran, kita tidak menerapkan hukuman. Meminta murid untuk menggunakan sepatu siaga. Jadi misalkan seperti kita juga pada saat apel biasanya anak-anak datang memakai sepatu yang berbeda dengan itu. Kemudian kita suruh buka dan baru itu mungkin bentuk hukuman. Kalau kita suruh anak-anak buka sepatunya dan mereka masuk mengajar tanpa menggunakan alas kaki, itu kayaknya itu bentuk hukuman. Jangan dibiarkan nanti ini penanganannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti disampaikan segitiga restitusi payuannya. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau perbuatan. Yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini teori kontrol menurut William James. Kemudian di disiplin positif itu ada 6. Ya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, itu saya yang bawakan. Keyakinan kelas nanti Ibu Dahlia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, itu Ibu Juli. Yang kelima teori kontrol Ibu Eni. Yang keenam segitiga restitusi nanti Pak Itam. Ya, kita mulai eksplorasi konsep. Jadi ini perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Kalau posisinya dulu stimulus respon, kita dulu di sini, kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon yang kemarin yang kita ini, yang sekarang harus berubah menjadi ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pada prinsipnya ini nanti tujuannya kita yang akan kita lakukan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi pada prinsipnya mungkin kita tidak bisa memaksakan kehendaknya kita kepada anak-anak kita, kepada orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksakan kepada satu rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Ini model berpikir menang. Jadi perubahan paradigma ini yang berubah dari paradigma stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Yang berikut, apa makna disiplin? Saya kan tugasnya hanya untuk ini saja ya, hanya untuk pemaparan awal-awalnya. Ya. Ini tidak saya ini bagian bawah ini. Nah, dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan
Itu makna disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kedua, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini nilai kebajikan menurut William Pascal. Ini menurut Diana Rosen. Saya skip saja supaya dia salah. Ini nilai kebajikan. Beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada di dimensi profil pelajar Pancasila kita. Teori motivasi hukuman restitusi pendidikan. Setuju atau tidak Bapak Ibu, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Kalau kata menerapkan hukuman itu akan mendisiplinkan anak. Ya, setuju. Setuju. Ya, silakan kalian ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak? Ya, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding dihukum. Setuju? Jadi, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan, apa yang akan terjadi apabila saya ada motivasi eksternal. Ketika kita memberikan sesuatu kepada siswa yang berupa motivasi eksternal, itu sudah pasti hasilnya tidak akan baik karena dia akan dilakukan secara terpaksa karena ada sesuatu yang diharapkan, yaitu motivasi internal dari diri siswa itu sendiri. Kalau kita menghukum siswa, biasanya katanya itu mereka melakukan sesuatu karena takut sama gurunya, dan itu akan berulang lagi kalau tidak ada gurunya. Tapi kalau diberikan motivasi internal dan diberikan kesadaran penuh sama siswa, itu tidak akan berulang apa yang dilakukan itu, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Merdeka menurut kajian Dewata. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat pemerintah diri sendiri. Ini ada teori menurut Alpicon, dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu menurut ya, yang jelas kita memberikan penghargaan pun kepada siswa menurut Alpicon ini kita disalahkan karena itu merupakan motivasi eksternal juga, bukan motivasi internal siswa. Ya, yang diharapkan motivasi internal dari siswa. Iya, pada prinsipnya di disiplin positif ini diberikan kesadaran pelanggaran atau kelakuan yang dilakukan oleh siswa yang melakukan pelanggaran itu diberikan pemahaman atau memberikan motivasi melalui internalnya, bukan melalui hukuman atau penghargaan. Ini dihukum oleh penghargaan. Dari kemampuan secara khusus pribadi ini programnya. Ya, kemarin saya memperhatikan menilai pembukanya nilai kebajikan dari situasi ini pada murid saat menolong murid baru kelas kita di situasinya. Contoh-contohnya, contoh pengakuannya atau apresiasi kebajikannya seperti ini. Di pembuka saya kemarin memperlihatkan, nanti lebih jelasnya akan masuk di terkontrol apa? Segitiga restitusi. Ya, penanganan masalah di segitiga restitusi nanti. Nih, ternyata ini ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi untuk catatan-catatan
buat siswa. Dan sekarang mungkin sudah tidak bisa lagi kita lakukan hukuman ini. Ini juga lari mengiringi lapangan basket. Tapi kayaknya kalau ini dulu olahraga kayaknya bukan bentuk hukuman itu, ya, karena sesuai dengan pelajaran. Murid diminta untuk pusat, hukuman juga. Seperti tindakan-tindakan yang begini, yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan siswa mencoret-coret kertasnya temannya, jadi dia menggantikan, itu konsekuensi kita, ya, konsekuensi yang harus, dan itu mungkin yang sedang kita lakukan, bukan berbentuk hukuman. Ketika dia melakukan suatu pelanggaran, kita tidak menerapkan hukuman. Meminta murid untuk mengerjakan menggunakan sepatu siaga. Jadi misalkan seperti kita juga pada saat apel biasanya anak-anak datang memakai sepatu yang berbeda dengan itu, kemudian kita suruh buka dan baru itu mungkin bentuk hukuman. Kalau kita suruh anak-anak buka sepatunya dan mereka masuk mengajar tanpa menggunakan alas kaki, itu kayaknya itu bentuk hukuman. Jangan dibiarkan nanti ini penanganannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti disampaikan segitiga restitusi Pak Ilham, ya Pak Ilham. Nanti dia. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bentuk-bentuk hukuman, identitas gagal. Ini identitas sukses, disiplin, konsekuensi. Kita menggunakan konsekuensi dengan segitiga restitusi. Konsekuensinya itu tadi, kalau misalkan dia melakukan coret-coret bukunya teman, disuruh mengganti atau disuruh meminta maaf kalau dia melakukan begini. Tapi ada langkah-langkah yang harus dijalankan. Sama ya yang ini. Yang di luar itu maksudnya Ya, apa itu restitusi? Restitusi, ganti kerugian, pembayaran kembali, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, dokumen penyesuaian spontan bagi siswa ini. Ini restitusi dengan mengganti apa yang sudah dilakukan oleh siswa tadi. Lebih jelasnya nanti ada segitiga restitusi. Dan saya ini hanya pengantar. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memperbaiki. Mungkin apa ya? Kita lebih ini kepada melalui pendekatan bahasa-bahasa yang ini, kita menjelaskan dulu, kita tanya apa, kamu tahu tadi kesalahan apa yang kamu lakukan, kemudian kita beri pemahaman kepada anak-anak untuk penyelesaian masalah yang kamu buat ini seperti apa. Itu kita minta dari anak-anak sendiri. Misalkan ada konsekuensi yang harus dilakukan anak, kita minta dari anak sendiri. Bukan kita yang menentukan. Restitusi kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka, ya, dan membantu murid untuk berpikir menjadi orang seperti apa mereka, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu namanya restitusi. 9 ciri restitusi: belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Kita menawarkan kalau ada hukuman, kita menawarkan. Kalau dia minta sendiri lari, ya bukan hukum, tapi dia sendiri yang menghukum dirinya. Restitusi adalah cara terbaik menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter, bukan tindakan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada bentuknya. Itu namanya restitusi. Selanjutnya eksplorasi konsep keyakinan kelas. Nanti saya serahkan sama Ibu Nadia untuk melanjutkan eksplorasi konsep untuk keyakinan kelas. Sebenarnya dari kita sekolah penggerak juga sebenarnya wajib untuk melakukan keyakinan kelas ini sebagai area pelajaran. Silakan Ibu Nadia, saya lanjutkan ke Ibu Nadia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita masih semangat ya. Semakin siang kita harus semangatnya jangan kendor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini akan saya mencoba membawakan diseminasi dari hasil kegiatan kita di Guru Penggerak, yaitu tentang kesepakatan kelas. Sebelum saya membahas tentang kesepakatan kelas, saya ingin memberi sedikit tentang bagaimana sebenarnya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Indonesia. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Jadi di sini ternyata guru diibaratkan sebagai seorang petani. Contohnya, bila biji padi yang ditempatkan di tanah yang subur, maka di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang cukup, meskipun biji padi adalah bibit yang kurang baik, tetapi dia akan tetap tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Jadi ini sebenarnya sebagai gambaran bahwa ternyata tugas kita sebagai seorang guru, kita diumpamakan bagaimana siswa yang ada di dalam kelas itu kita akan mencoba menggali semua potensi yang mereka miliki, sehingga dari diumpamakan tadi walaupun benihnya kurang baik, tetapi kalau perawatannya kita lakukan dengan penuh kerja keras, dengan keikhlasan, nantinya akan mendapatkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang baik pastinya. Jadi ini sebenarnya bagian dari pendahuluan yang kami dapatkan, bahwa ternyata membuka pikiran kita bahwa ternyata semua anak didik kita memiliki potensinya masing-masing. Di sekolah nantinya kita akan menggali apa yang mereka miliki. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara yang lain, tetapi semua memiliki potensi yang akan kita kembangkan di sekolah. Kemudian di sini juga yang berikutnya, bahwa pendidikan menuntut tumbuh kembang anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan berpusat pada anak. Jadi saya kira program Guru Penggerak ini ternyata kemarin mungkin kita, termasuk saya, menyadari bahwa ternyata pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan masih berkesan teacher center, di mana guru yang lebih banyak memberikan materi, tapi ternyata kita diharapkan nantinya bahwa ternyata dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, murid yang mengambil peran yang paling banyak. Guru kita hanya sebagai penuntun, mengantar mereka menuju apa yang dia inginkan. Jadi pendidikan berpusat pada anak, guru sebagai fasilitator, sebagai pamong, sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Kemudian yang berikutnya, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaan, baik lingkungan, alam, dan zamannya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang diberikan oleh siswa. Dan nanti tujuannya setelah mereka melalui
melalui pendidikan dia akan mampu bersaing di masyarakat atau sesuai dengan perkembangan yang ada. Ya, jadi kalau sekarang mungkin sudah menggunakan teknologi yang canggih, diharapkan juga anak-anak kita juga nantinya akan bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman pada saat mereka di mana mereka berada nanti. Kemudian yang keempat, terbentuknya budi pekerti, watak dan karakter. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya nanti akan membahas tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi ternyata di situ kan kita banyak berbicara tentang bagaimana membentuk karakter anak kita, sehingga nantinya dengan proses yang kita lakukan di dalam kelas diharapkan anak-anak kita nanti bisa memiliki budi pekerti, bisa memiliki karakter yang baik dan yang itu sangat bermanfaat sekali buat kehidupan mereka nantinya. Oke, sekarang saya langsung masuk di materi ya. Jadi kesepakatan kelas, apa itu sebenarnya kesepakatan kelas? Kesepakatan keyakinan atau kesepakatan kelas adalah pernyataan berbentuk tulisan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersifat universal, berfungsi untuk membangun hal yang positif agar semua orang mentaatinya. Keyakinan kelas jumlah kalimatnya tidak banyak atau singkat sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ini ya tentang kesepakatan kelas. Lanjut, tujuan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebenarnya mungkin saya luruskan sedikit, dari kesepakatan kelas yang kita buat nantinya itu akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kita sepakati sama-sama supaya nanti akan menjadi hal yang akan kita laksanakan sama-sama baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Kalau yang saya pahami sepertinya kesepakatan kelas ini mirip-mirip seperti peraturan dan tata tertib sekolah. Cuma dia modelnya sudah dibuat lebih bahasanya saja yang berbeda, tapi dari lingkup kesepakatan yang kita buat di dalam kelas nantinya kan akan kita bawa ke lingkungan sekolah. Ya, jadi anak siswa kita kan selain di dalam kelas dia akan bergaul juga dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah kita. Tujuan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang pertama menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru. Jadi setelah kita membuat kesepakatan kelas, nantinya diharapkan kesepakatan yang kita buat itu nantinya akan kita jalankan sama-sama, baik itu siswa, kemudian siswa dengan siswa yang lain, siswa dengan guru. Jadi menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak bahwa apapun yang mereka sudah sepakati sama-sama di dalam kelas sesuai dengan proses yang kita sudah buat, itu nantinya akan kita laksanakan sama-sama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif. Saya kira budaya positif inilah yang harus kita kembangkan karena memang dengan budaya positif itu nantinya akan membentuk karakter-karakter anak yang nantinya bisa menjadi bekal mereka untuk masa depannya. Jadi dengan menumbuhkan budaya positif dan dengan membentuk keyakinan kelas. Jadi tujuan kita membuat keyakinan kelas intinya bahwa nanti kita akan menumbuhkan budaya positif, ya, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan pastinya setelah anak-anak keluar dari sekolah kita, dalam hal ini lingkungan yang lebih luas yaitu masyarakat. Kemudian yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang aman, tentram bagi warga kelas. Jadi nantinya di dalam kesepakatan kelas yang kita buat kan kita akan membuat kesepakatan yang akan kita sama-sama lakukan di dalam kelas, ya. Jadi nanti akan ada beberapa contoh-contoh kesepakatan yang bisa kita lakukan. Oke, saya kira ini tujuannya lagi, yaitu dengan kesepakatan kelas kita akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif. Yang kedua, aturan di kelas. Jadi saya kira kesepakatan kelas ini sebaiknya mungkin setelah kita buat, kita tempel di dinding kelas kita supaya mengingatkan anak-anak bahwa kita sudah membuat kesepakatan yang akan kita lakukan sama-sama. Kemudian yang ketiga, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa. Yang berikutnya, membangun rasa hormat dan tanggung jawab.
komunikasi dan kerjasama, karena memang kesepakatan yang kita buat nantinya itu kita komunikasikan, kita diskusikan dulu di dalam kelas. Jadi apapun keputusan yang kita ambil itu adalah hasil dari pendapat-pendapat yang dimiliki oleh siswa. Dia maunya yang bagaimana? Setelah kita menggali semua pendapat-pendapat dari siswa kita, baru kita diskusikan di dalam kelas dan kita jadikan sebuah kesepakatan. Sehingga apapun yang terjadi, anak-anak atau murid kita sudah memiliki kesepakatan yang kita sudah sama-sama buat, dan kalaupun dia melakukan pelanggaran, maka akan ada konsekuensi yang akan dia terima dari perbuatan yang dia buat, karena dia sudah melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, kemudian diharapkan dengan keyakinan kelas yang kita sudah lakukan itu meningkatkan motivasi belajar. Karena kesepakatan yang kita buat nantinya kan akan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih nyaman, lebih aman. Jadi semua siswa-siswa dalam kelas sudah tahu aturan-aturan yang akan kita buat. Jadi tidak ada lagi kondisi-kondisi kelas yang misalnya ribut, mengganggu temannya yang sementara konsentrasi belajar. Jadi semua terdorong untuk belajar dengan baik, menerima pelajaran, mendengarkan guru yang mengajar ke depan. Jadi tujuannya supaya nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar. Oke, ini tentang rencana tindakan. Jadi tindakan yang kegiatan membuat keyakinan kelas nantinya kita akan bisa kita berkomunikasi dulu dengan teman sejawat kita. Jadi mungkin ini sebelum guru memulai pembelajaran, di awal kita membuka pelajaran misalnya, sebaiknya kita membuat kesepakatan dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi mungkin kita bisa berkomunikasi dengan teman sejawat tentang pernyataan positif apa kira-kira yang bagus kita lakukan di dalam kelas kita. Kemudian nantinya kita akan memfasilitasi murid untuk berdiskusi, ya, berdiskusi untuk menentukan kesepakatan apa yang akan kita buat di dalam kelas. Jadi bukan seenaknya guru saja yang memiliki pendapat, ya. Kita akan menggali semua pendapat-pendapat yang ada di murid kita yang nantinya akan kita diskusikan sama-sama dan kita jadikan sebagai keyakinan bersama. Kemudian kita juga prosesnya bisa kita menggunakan tadi diskusi, prosesnya kita bisa menggunakan kertas kecil ya, kenal ya, dan menempelkan secara kemarin yang kita sudah lakukan ya, menempelkan pendapat-pendapat yang ada. Kemudian dari pendapat yang sudah kita dapatkan itu kita tarik kesimpulannya. Kemudian setelah kita buat kesepakatan, maka pastinya kita harus melaksanakan keyakinan kelas dan mempraktekannya di dalam ruangan kelas, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Oke, ini ada contoh kesepakatan kelas ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kesepakatan yang kita buat itu harus dalam bentuk kalimat yang singkat, minimal mudah diingat oleh anak-anak kita. Yang pertama misalnya datang tepat waktu dan siap belajar. Artinya kalau kita sudah membuat kesepakatan seperti ini, siswa itu harus datang tepat waktu dan membawa semua peralatan yang diperlukan untuk belajar. Jadi kalau dia sudah tahu dia sudah yakin dalam dirinya bahwa saya harus siap belajar dan datang tepat waktu, maka dari malam sebelumnya dia sudah mempersiapkan apa yang harus dia buat, apa yang harus dia bawa ke sekolah, supaya dia sebagai siswa yang siap untuk belajar. Demikian juga mungkin dia datang tepat waktu. Kalau dia melanggar keyakinannya, pasti dia akan mendapat konsekuensi dari apa yang dia buat. Kemudian yang berikutnya, di sini siswa harus siap untuk memulai pembelajaran ketika bel berbunyi. Kira ini kita sudah lakukan sama-sama, tinggal kita pertegas lagi sebenarnya. Kemudian ini contoh berikutnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi ini mungkin dalam proses pembelajaran dalam kelas, siswa harus mendengarkan dengan penuh perhatian ketika guru atau teman sekelas berbicara. Jadi di sini kita membiasakan anak-anak kita untuk menghargai pendapat
pendapat teman, ya, baik itu pendapat teman sebayanya atau guru pastinya. Kemudian yang berikutnya, siswa tidak boleh menyela orang lain yang sedang berbicara. Saya yakin ini kalau kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan di dalam kelas, nanti kita mendapatkan siswa-siswa yang memiliki karakter bahwa kalau ada orang yang berbicara kita harus mendengarkan dengan baik. Kalau kita tidak sependapat, mungkin kita akan memberikan tanggapan, tetapi setelah orang lain selesai berbicara. Kemudian yang berikutnya, bersikap sopan dan hormat kepada orang lain. Jadi siswa harus bersikap sopan dan hormat kepada semua orang di kelas, termasuk guru, teman sekelas, dan staf sekolah. Siswa harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata kasar atau makian. Oke, saya kira ini kenyataan yang kita terima hari ini, bahwa ternyata anak-anak kita banyak yang terbiasa mungkin di lingkungan rumahnya menggunakan bahasa-bahasa yang kasar dan akan dia bawa di dalam kelas. Ya, contohnya seperti anjir, apalah berbagai macam yang kadang kita dengar, sebenarnya telinga kita panas juga mendengarnya, tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Tapi ini mungkin harus butuh proses untuk memperbaiki ini, karena ternyata kenyataan yang kita hadapi ini, ternyata anak-anak kita menggunakan bahasa-bahasa keren mungkin bagi mereka, tapi ternyata itu kurang bagus secara moral. Oke. Kemudian ini yang berikutnya, mendengarkan dengan perhatian. Jadi siswa tidak boleh menyela orang lain yang sedang berbicara seperti tadi. Ini dia berikutnya, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Ya, jadi ini juga penting, kebiasaan menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Jadi kalau anak-anak kita terbiasa sebenarnya dengan kebiasaan, saya terus terang kembali ke diri saya waktu SD dulu, kalau kita makan permen, guru SD saya menyatakan kalau ada permen yang kau makan simpan dia punya bungkusannya di dalam kantong. Dan itu ternyata sampai sekarang saya lakukan. Karena itu saya teringat sama guru saya dulu, dia katakan seperti itu. Karena kita terbiasa bahwa jangan ada kotoran, selesai kita makan, sampahnya harus kita buang. Kalau kita belum mendapatkan tempat sampah, mungkin kita amankan dulu di kantong baju kita. Jadi dengan kesepakatan yang kita buat itu, sebenarnya kita akan membentuk karakter-karakter anak kita, yang nantinya tujuannya supaya dia akan bisa gunakan sepanjang hayatnya, sampai dimanapun dia berada, dia akan bisa terbiasa dengan hal seperti itu. Kemudian siswa harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian siswa harus membantu membersihkan kelas setelah kegiatan belajar selesai. Saya lihat di sekolah kita sebenarnya kita sudah lakukan ini, hanya mungkin lebih lagi kita tegas lagi supaya kondisi kelas kita itu lebih bersih. Yang kelima, ya, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kira ini sebagai seorang siswa harus aktif supaya tujuan pembelajaran yang kita capai bisa kita dapatkan. Kemudian ini kesepakatan berikutnya, menyelesaikan tugas tepat waktu, meminta bantuan jika membutuhkan. Kadang anak-anak kita kalau misalnya tidak bawa pulpen, kita ajari mereka supaya belajar untuk meminjam barang dengan cara yang halus, ya, meminta bantuan jika membutuhkan. Siswa tidak boleh ragu untuk meminta bantuan kepada guru atau teman sekelas jika dibutuhkan. Kemudian guru selalu siap membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Saya kira kita harus kerja ekstra, ya. Jadi semua anak-anak kita harus kita layani dengan baik. Karena tugas kita sebagai guru memang sangat berat sebenarnya. Karena kita harus melayani 30 siswa dalam waktu yang bersamaan. Oke, ini. Oke, kemudian selain kita membuat kesepakatan, kita akan membuat konsekuensi. Konsekuensi di sini, apabila pelanggaran terhadap kesepakatan kelas, akan dikenakan konsekuensi seperti teguran lisan, kemudian catatan buku harian, atau waktu istirahat yang ditambah. Saya kira di sekolah kita sudah laksanakan, ya, jika
ada anak-anak yang melanggar, maka kita ada tahapan-tahapan dan akan kita kembalikan ke orang tuanya. Oke? Oke. Setelah kita membuat kesepakatan, kita membuat konsekuensi, kita juga nantinya akan bisa meninjau atau merevisi apa yang kita sudah sepakati. Jadi di sini kesepakatan kelas akan ditinjau dan direvisi secara berkala sesuai kebutuhan. Jadi nanti kita akan melihat setelah dilaksanakan dalam kelas apa-apa saja yang harus kita perbaiki, apa-apa saja kalau memang sudah dilaksanakan mungkin kita tidak perlu lagi buat dalam kesepakatan. Sudah anak-anak sudah mengetahui tanpa kita tulis dalam bentuk kesepakatan. Kemudian siswa akan dilibatkan dalam proses peninjauan dan revisi kesepakatan kelas. Jadi sama dengan proses di awal tadi, pada saat kita merevisi juga kita harus melibatkan siswa. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu harus siswa yang menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi mereka, menuntun mereka sesuai dengan tujuan yang akan kita capai bersama. Oke, saya kira ini adalah terima kasih atas segala perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Juwita. Jangan lama-lama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, insya Allah saya tidak lama-lama cepat. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang saya sampaikan pada hari ini berdasarkan teori dari Dr. William Glasser dalam Choice Theory. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk menuntun kita memahami tentang materi 5 kebutuhan dasar manusia ini, maka saya akan memberikan satu kasus sebagai pemantik. Kasusnya yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan temannya dengan cara dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira kalau kita sebagai ibu guru, apa akan kita lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi dari kasus ini kita akan belajar kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si Doni ini? Jadi saya langsung saja. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang kita dalam bahasa Inggris namanya survival. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kebutuhan dasar yang terakhir yaitu penguasaan atau power. Nah, saya langsung saja ya. Ini tadi, ini kita di limanya. Nah, berdasarkan kasusnya si Doni tadi, jadi saya langsung membahas kasusnya saja ya supaya kita langsung pada intinya. Pada kasusnya si Doni tadi, apabila ketika ditanya oleh Bu Ambar, Doni menjawab dia mengambil bekal temannya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar Doni yang tidak terpenuhi yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival, karena dia lapar, dia butuh makan. Itu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Tapi dalam kasus ini bukan berarti jawabannya Doni karena lapar ya. Jadi ada beberapa pilihan, nanti kita akan sambungkan dengan teorinya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi hanya yang tadi saja yang psikis, yang fisik. Sekarang
kebutuhan psikologis. Nanti kita baca sama-sama. Saya langsung saja masukkan ke teorinya. Jadi begini, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya itu ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, pada dalam kasusnya si Doni tadi, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang melihat teman-temannya memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Doni penuhi itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin selama ini dia merasa tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, makanya dia ambil bekal temannya supaya dia diperhatikan, mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini sudah ada dijelaskan. Saya langsung saja ke kasusnya tadi biar lebih kena. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar atau penguasaan biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Dalam kasusnya Doni tadi, apabila jawaban Doni dia mengambil bekal temannya secara terpaksa, dia merasa hebat. Lalu teman-temannya menjadi takut sama dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya pada saat itu Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa berkuasa, dia bisa mengambil semua bekal teman-temannya secara terpaksa. Baik. Iya, itu dia karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Kemudian ada satu lagi kebutuhan yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan akan pilihan itu menyangkut kemandirian, ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya ini yang suka bergerak, suka mencoba-coba. Mari kita lihat. Bila jawaban Doni dalam kasus tadi adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan oleh orang tuanya, itu saja. Karena ibunya selalu memberikan bekal yang sama. Jadi dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Karena dia tidak bebas, makanannya itu saja dari orang tuanya. Maka dia mengambil bekal teman-temannya supaya dia merasa bebas memilih, merasa bekal teman-temannya itu. Nah, pada saat itu maka Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kebutuhan kesenangan ini biasanya untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan, kata Gleiser. Bukan kata saya, kata Gleiser. Ya, anak-anak dengan kebutuhan kesenangan ini, mereka suka bermain, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Dalam kasus Doni tadi, itu kebutuhan dasar kesenangan. Bila Doni menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng saja, iseng hanya mengambil saja, dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar karena diambil makanannya, maka itu Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, jadi seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Jadi ini tugas guru untuk mengecek apakah anak-anak ini sudah terpenuhi kebutuhannya atau belum. Berat ya tugas guru. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain. Jadi kalau kita menemukan siswa dari kelas yang suka atur orang lain, berarti ada yang kurang dari kebutuhan dasar. Meninggal kemarin siapa? Siapa? Saya? Nanti baca sendiri ini banyak. Conclusion, kita masuk pada apa maksudnya? Kesimpulan, baik-baik. Dia sering menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah dan mengatasi kita, dia dalam diri kita sendiri. Kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Thank you. Untuk kasus-kasus yang seperti tadi, sebenarnya ada nanti pembahasannya yang lebih detail sampai
ini paling akhir nanti akan dibawakan oleh Pak Ilham. Namanya tiga restitusi. Tapi kalau guru BK mungkin sudah tidak kelihatan. Sekian dari saya. Selanjutnya Bu Eni mohon jangan lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama hanya setengah jam saja. Jangan lama, setengah jam saja. 30 menit saja. Belum jam 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan Bapak Ibu guru hebat SMP 1, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk bersama-sama kami dalam diseminasi budaya positif. Oke, kali ini saya mengambil tema tentang posisi kontrol. Oke. Ya, restitusi 5 posisi kontrol. Ternyata kita sebagai guru ataupun kepala sekolah mempunyai atau orang tua mempunyai 5 posisi kontrol di dalam mendidik anak-anak kita. Oke. Oke, sebelumnya saya mau sampaikan dulu pengertiannya restitusi, walaupun sudah diulang tadi, saya mau tegas sekali lagi. Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pernyataannya dosen. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol menurut Dr. William Alexander Gossel, bahwa 5 posisi kontrol itu yang pertama ada penghukum, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Oke, sekarang mari kita tinjau lebih dalam 5 posisi kontrol ini. Yang pertama penghukum. Tidak menutup kemungkinan mungkin saya juga pernah ya sebagai penghukum di kelas. Ya, seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Selanjutnya, guru-guru menerapkan posisi penghukum biasanya akan mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira pernah ini Bapak Ibu? Ya. Kemudian patuhi aturan apa? Kamu selalu saja salah. Selalu terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran biasa berhasil, yaitu dengan cara dia. Oke. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Oke, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, dia merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pernah? Oke. Atau beberapa kali bapak harus memberitahu kamu. Kemudian ada juga perkataannya guru yang membuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bagaimana? Ya, mungkin pernah ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk, ya, tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang di sekitarnya atau yang disayanginya. Oke, kemudian posisi ketiga adalah teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Jadi ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau
teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, biasanya mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, oke, atau ayo bantulah demi ibu, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau yang sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid otomatis kecewa, ya, dan berkata, saya pikir bapak ibu guru ini temannya saya. Oke, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Oke, selanjutnya posisi yang keempat. Ya, posisi yang keempat sebagai pemantau. Oke, pemantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya perkataannya seperti ini. Ya, peraturan apa yang sudah kamu pernah dengar di sekolah ini, misal. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu diberi kalau kamu melakukan hal yang ini, kesalahan yang ini. Oke, seorang pemantau sangat mengadakan perhitungan, catatan, data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, yang terakhir, posisi manajer. Ya, kita berharap semua sebagai posisi yang ini, posisi manajer. Oke, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian perkataan yang biasa dikeluarkan oleh posisi kontrol manajer adalah apa yang kita yakini, atau kembali kepada keyakinan kelas, kembalikan sama keyakinan kelas. Terus jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, apakah hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oke, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Oke, terima kasih. Itu saja 5 posisi kontrol yang bisa saya share di grup komunitas belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, belum. Sudah nih. Terima kasih teman-teman guru penggerak dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu Eni Lidawati. Maka kegiatan gombel kita hari ini sampai di sini. Sebenarnya masih mau ada, tapi percuma juga kita bicara kayak posisi kita juga sudah tidak ada yang sudah iya, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan gombel kali ini kita tutup lagi.
apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sapanya Bapak Ibu, nanti aku lagi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Kita ketemu lagi dengan Kombel selanjutnya minggu depan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. You are fine, thank you. Ada yang kurang seru? Kenapa kamu? Sakit kepala? Terlalu banyak makan di luar, panas? Buka topinya dalam kelas dan tidak panas. Baik, hari ini karena ini masih awal-awal pembelajaran kita, jadi hari ini memang akan pimpin kita akan membuat kesepakatan. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Ayo angkat tangan. Pengaturan kelas katanya. Apa lagi? Janji. Apa lagi? Betul janji. Apa lagi? Ada yang tahu? Kayak itu. Kayak ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Namanya itu awalnya kita buat peraturan, kemudian kita sepakati, setelah itu kita yakini. Kita nanti yakini bahwa itulah peraturan yang harus kita terapkan di dalam kelas kita. Bisa ya? Bisa. Baik. Untuk tahap pertama, Mem akan mengumpulkan ide-ide dari kalian semua, atau ini namanya curah pendapat. Kalau kalian pernah dengar istilah curah pendapat, inilah saatnya kita akan bercurah pendapat. Sekarang juga untuk proses yang sudah disediakan, silakan diisi dengan ide-ide kalian kira-kira peraturan kelas apa yang mau kita gunakan di kelas kita. Silakan dituliskan sekarang. Contohnya misalnya apa masih kamu yang bisa kamu sepakati di kelas? Ada yang bisa kasih contoh satu? Apa? Jangan membuang sampah di laci. Kemudian jangan bicara kotor. Boleh tuliskan sekarang juga apa yang mau kalian masukkan dalam peraturan kelas kita. Ya, harus disebut nama bapak. Oke, silakan dituliskan. Waktunya 30 detik. Oh, 1 menit. Terserah kamu. Mau berapa? Jangan terlalu banyak supaya nanti atau mirip-mirip sama teman kita. Tidak perlu sampai 100 poin. Secukupnya saja. Apa yang ada di kepalamu? 1 menit. Siapa yang ada temannya 2 boleh pinjam ke temannya. Ini temannya. Banyak yang pinjaman. Kalau yang laki-laki belum bisa pinjam jadi kasih. Atau dikasih 3. Ada nih. 30 detik lagi. Minimal 1, 15 terserah kamu. Apa saja yang ada di kepalamu tentang peraturan yang kira-kira kelas kita bentukkan, silakan. Ini belum banyak, oke. Berarti ada yang sebetulnya itu yang membutuhkan ujian di kelas kita ini.
Ada yang belum? Baik. Suci sudah? Sudah semua ya? Ada yang mau bagi temannya menyebutkan tadi apa yang ditulis? Satu orang, ayo. Silakan. Apa namanya? Nanti dia yang tulis, kalian sebutkan saja. Apa? Tidak boleh menurut kata-kata kotor. Ini ya. Ayo, apa yang pertama? Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Tidak boleh ribut. Kelas ya. Tidak boleh mengotori kelas. Dilarang makan saat pembelajaran. Dilarang makan. Oke. Dilarang membuli. Apa lagi? Dilarang membuli. Dilarang memaki. Dilarang bicara kotor. Dilarang simpan otak. Ya. Dilarang wajib melaksanakan zikir. Mati. Kemudian apa lagi tadi bicara kotor ya? Jangan mencuri barang firman. Ya, kemudian sebut-sebut nama bapak katanya tadi. Dilarang apa? Mencuri. Mencuri barang firman. Oke.
Jangan main HP, jangan cerita. Oke, jangan cerita. Dilarang mengambil foto atau video tanpa izin. Oke. Dilarang buang sampah, tidak boleh mati, tidak boleh terlambat. Oh iya. Tidak boleh terlambat ya. Apa lagi? Jangan bicara kotor, buang sampah, sebut nama orang, main HP. Sudah. Sebut nama bapak, tiket, oke. Sampai terakhir, jangan bicara kotor, tidak boleh mencuri, tidak ada mata pelajaran, tidak menyewa lagi. Kemudian kalau menyewa pelajaran ya, jangan tujuh ini. Kecuali kalau tidak menyewa, betul atau tidak? Tidak. Kalau tidak nanti telepon orang tuanya. Oh, boleh ya? Baik. Tidak boleh memegang HP. Oh, harus berdoa katanya. Doa. Tidak boleh main HP kalau lagi berdoa. Tidak boleh berdoa. Jangan dibaca nama. Oke. Biasa ketahui suara orang lain. Tidak boleh memotong bicara saat guru lagi menjelaskan.
Bisa tahu tapi kita lanjut ya. Cara berbudi. Kita saling menghargai ya.
tidak lagi yang buruk, yang jahat atau yang baik? Ternyata yang baik. Kalian tadi ditanya setuju tidak? Jadi yang tanya mau jadi yang buruk atau yang jahat? Ternyata dia menjadi yang baik. Kemudian menjaga kebersihan, ngerti ya? Kemudian saling menyayangi, jangan saling mengganggu. Ya, sekarang kita bahas lagi kalimat-kalimat ini semuanya yang tadi. Coba perhatikan lagi ada beberapa kalimat-kalimat yang sudah kita tuliskan tadi. Kita lihat perilaku mana yang sesuai dengan yang tidak. Baik, jadi kalau misalnya terlambat masuk di kelas itu, dalam masuk di kelas apakah dia mencerminkan keyakinan kelas kita atau tidak? Mencerminkan kesepakatan kita atau tidak? Kalau terlambat? Tidak. Kalau tong sampah dilajin? Iya. Kalau tong sampah di tempatnya? Iya. Iya. Kalau mengkulit teman? Iya. Kemudian kalau nanti kamu cek cuma saya tanya jangan sampai memang ada gangguan. Kemudian kalau misalnya ini contoh, misalnya temanmu yang pikir sudah menyapu terus kamu sengaja memperhatikan itu memperhatikan sampah apakah itu sesuai mencerminkan atau tidak? Ya. Jadi tugas kita bersama setelah kita menyetujui ini sudah setuju atau belum nih? Disetujui ya? Ya. Setelah disetujui kegiatan kita ini, setelah ini memang akan memberitahukan tugas-tugas kita sebagai warga di kelas. Jadi warga di kelas itu semua siswa, ketua kelas, wakil semuanya warga kelas, termasuk guru. Jadi tugas kita yaitu datang tepat waktu, semuanya baik guru maupun siswa datang tepat waktu. Kemudian saling menghargai, baik sesama teman, sesama siswa, ataupun siswa dengan guru atau guru dengan siswa itu harus saling menghargai. Kemudian menjaga
Kalau dia ada yang tidak disepakati berarti dia sudah melanggar, nanti kita tanya kembali kenapa dia seperti itu. Biasanya yang melanggar itu adalah sehat. Ya, betul. Kalau kita semua sehat, pemikiran kita sehat, pasti kita akan melakukan hal yang baik. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba tidak, biasanya setiap hari dia tepat waktu, tiba-tiba satu hari terlambat. Kita harus tanya dulu kenapa terlambat. Jangan sampai dia terlambat bangun semalam, jaga adiknya yang sakit atau apa. Seperti itu. Hukumannya, ya sanksinya nanti dia sendiri kita akan tanyai dengan baik. Dia juga harus siap diberi sanksi. Misalnya juga ada yang curi pulpen, kemudian ternyata pulpennya temannya dipatahkan, maka sanksinya apa? Mengganti, betul sekali, digantikan. Yang coret-coret bersihkan atau ganti kalau yang bisa diganti. Seperti itu ya. Jadi kira-kira bisa kita terapkan kesepakatan kelas kita dengan kelas kita? Bisa ya. Setelah ini nanti kita buatkan dalam bentuk poster dan kita tempel di ruangan kelas kita untuk sewaktu-waktu bisa kita lihat kembali dan kita yakini bersama-sama. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada? Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Demikian aksi nyata 1.4 dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu diskusi, kalau itu tidak apa-apa. Karena itu masih dalam pembelajaran. Tetapi ributnya ada batasnya dong. Tidak terdengar. Jangan sampai mengganggu kelas sebelah. Kalau dalam pembelajaran yang menerapkan, misalnya hari itu pembelajarannya harus diskusi, atau dalam bahasa Inggris harus latihan speaking berbicara, praktek berbicara, boleh harus diskusi tidak apa-apa. Atau kalian berbicara harus diskusi. Iya toh? Sesuaikan dengan keadaan. Saya? Oke, ada lagi? Jelas semuanya? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kesepakatan kita semoga kita semua bisa meyakini ini dan bisa menerapkannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata 1.4 dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.